Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Amir Khairuddin, Rahmat Setiadi, Asmayani, Karin Sakinah, Ade Saputra. Pada hari ini kami kelompok 1 akan membagikan ujian video dengan judul Good Corporate Governance. Baiklah, mari kita simak dengan seksama penjelasan yang akan kami sampaikan berikut. Pengertian Good Corporate Governance. Istilah Good Corporate Governance atau GCG atau Corporate Governance CG pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Comic tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report. 1. Corporate Governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Atau dengan kata lain, sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan, atau yang disingkat FCGI. 2. Corporate governance adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh suatu organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan, guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka waktu panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika. Keputusan Menteri BUMN nomor Keputusan 117-M/MBU-2022. Berdasarkan pengertian di atas, maka bisa dipahami tujuan yang hendak dicapai dengan penerapan Good Corporate Governance, yaitu meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Dalam jangka panjang, hal ini akan membawa pada keberlangsungan usaha dan meningkatkan profit secara signifikan. B. Prinsip-prinsip governance. Prinsip-prinsip utama yang diperhatikan untuk terselenggaraannya governance yang baik adalah 1. Transparansi. Pada organisasi yang menerapkan governance, transaksi atau keterbukaan menjadi hal yang wajib untuk diterapkan, mulai dari keterbukaan akan proses produksi, lapor keuangan sepanjang keterbukaan tersebut tidak menyangkut organisasi. 2. Akuntabilitas. Akuntabilitas berhubungan dengan sistem yang mengendalikan hubungan antara unit-unit yang ada di organisasi. Akuntabilitas dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Reksi dan Komite Audit. Prinsip ini diharapkan dapat memberi jaminan perlindungan kepada pemegang saham dan pembatasan kekuasaan yang jelas dijajarkan direksi. 3. Pertanggungjawaban. Prinsip ini diartikan sebagai tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta kewajiban-kewajiban sosial di tengah masyarakat. 4. Kewajaran fairness. Prinsip kewajaran menekankan pada adanya perlakuan dan jaminan hak-hak yang sama kepada pemegang saham, minoritas maupun mayoritas, termasuk hak pemegang saham asing serta investor lainnya. Prinsip kewajaran ini bertujuan untuk mengatasi masalah yang timbul dari adanya hubungan kontrak antara pemilik dan manajer, karena di antaranya kedua pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda. Manfaat Good Corporate Governance memudahkan akses terhadap likuiditas. Manfaat Good Governance memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing, mendapatkan cost of capital yang lebih murah, dan dengan menerapkan Good Governance memberikan dasar keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan, meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari shareholder dan stakeholder terhadap perusahaan, mempengaruhi harga saham secara positif, melindungi direksi atau komisaris
atau dengan pengawas dari tuntunan hukum dan melindungi dari intervensi politis serta usaha-usaha campur tangan di luar mekanisme kooperasi. C. Mekanisme corporate governance. Mekanisme corporate governance merupakan suatu aturan main, prosedur, dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan tersebut. Yang pertama, mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return, maupun resiko-resiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Yang kedua, mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar, jika manajemen berperilaku hanya menguntungkan diri sendiri, maka kinerja perusahaan akan menurun dalam bentuk turunnya nilai saham perusahaan. Budaya etika, gambaran mengenai perusahaan mencerminkan kepribadian para pemimpinnya. Budaya etika adalah perilaku yang etis. Penerapan budaya etika dilakukan secara top-down. Langkah-langkah penerapan, yang pertama, penerapan budaya etika. Yang kedua, pernyataan ringkas mengenai nilai-nilai yang dianut dan ditegakkan perusahaan. Yang ketiga, komitmen internal. Komitmen internal terbagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan terhadap karyawan. Yang kedua, karyawan terhadap perusahaan. Yang ketiga, karyawan terhadap karyawan lain. Bagian yang keempat, komitmen eksternal. Komitmen eksternal terbagi menjadi 3. Yang pertama, perusahaan terhadap pelanggan. Yang kedua, perusahaan terhadap pemegang saham. Yang ketiga, perusahaan terhadap masyarakat. Bagian yang kelima, penerapan budaya etika. Program etika adalah sistem yang dirancang dan diimplementasikan untuk mengarahkan karyawan agar melaksanakan tata kelola yang baik. Contohnya, audit etika, kode etik perusahaan. Lebih dari 90% perusahaan membuat kode etik yang khusus digunakan perusahaan tersebut dalam melaksanakan aktivitasnya. Contohnya, IBM membuat IBM's Business Conduct Guideline, panduan perilaku bisnis IBM. Selanjutnya D. Mengembangkan struktur etika korporasi. Semangat untuk mewujudkan good corporate governance memang telah dimulai di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun praktisi, baik di sektor swasta maupun pemerintah. Berbagai perangkat pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik sudah distimulasi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Perseroan, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pasar Modal, Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan tim manajemennya. Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk membentuk komite audit, maka Dewan Komisaris dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan pengarahan kepada Dewan Direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, Sekretaris Perusahaan merupakan struktur pembantu Dewan Direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak eksternal perusahaan seperti investor agar supaya pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu baik dalam perspektif waktu pencapaian tujuan ataupun kualitas target yang ingin dicapai. Meskipun belum maksimal, uji kelayakan dan kemampuan fit and proper test yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih top pimpinan suatu perusahaan BUMN adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan untuk membangun board governance yang baik sehingga implementasi good corporate governance akan menjadi lebih mudah dan cepat.
Pelaksanaan Good Corporate Governance. Prinsip dasar GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh 3 pilar, yaitu saling berhubungan, yaitu negara dan perangkat sebagai regulator, dunia usaha sebagai pasar, sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa di dunia usaha. Prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pilar adalah negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim usaha sehat, efisien, dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan penegakan hukum secara konsisten, yaitu konsisten enforcement. Asas-asas Good Corporate Governance. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. Pedoman pokok pelaksanaan. Perusahaannya harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. B. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, saran usaha, dan strategi perusahaan. Kondisi keuangan susah, kompensasi pengurus pemegang saham, pengendali kepemilikan saham oleh anggota direksi dan anggota dewan komisaris, serta anggota keluarga dalam perusahaan dan perusahaan lain yang memiliki benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendali internal, sistem dan pelaksanaan GCG, serta tingkat kebutuhannya dan kejadian penting yang dapat mengaruhi kondisi perusahaan. C. Prinsip terbuka yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak pribadi. D. Kebijakan perusahaan yang harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan pada pemangku kepentingan. Pedoman pokok pelaksanaan. A. Perusahaan yang harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, secara usaha, dan strategi perusahaan. B. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kompetensi sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan peran dalam melaksanakan GCG. C. Perusahaan yang harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelola perusahaan. D. Perusahaan yang harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan nilai-nilai perusahaan, sasaran utama dan strategi perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi. Reward and punishment system. E. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku. Code of conduct yang telah dipakai. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.